wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Hayy ya Qayyum ya Bari'al Anam ya Muhyiddin bil layali wal ayyam ya Mujib as-sa'ilin al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Balisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'un tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa li ahli silsilati qira'atil Qur'anil Karim masyayikh ila maghribiha fi barri wa bahriha wa nakhussu rasul sallallahu sayyiduna kayfa fi masallallahu wa zawjatihi dunya wa yakuna rasul wa furu wa sharabih. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum wa nafa'na Allah bi 'ulumihim wa amaddana bi asrarihim wa 'adana 'alaina min barakatihim wa 'ulumihim wa anwarihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Musannif fi hadzal kitab syahadatin wa hadwasqan wa sallallahu wa tabi'ihim wa billahu warhamhu wa'afi wa wa'anu wa nafa'na Allah bi'ulumihim amadana bi asrarihi wa dana 'alaina bi barakatihi wa ulumihim wa anwari rid-din wa dunya wa akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ولحاجاتنا ولحاجات آبائنا وأمهاتنا وبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا ومشايخنا ولمن له حق علينا. اللهم سهل أمورنا وأمور دنيانا وأخرانا. اللهم اقضي حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha
الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكون والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Baiklah Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ucapkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini mendapatkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kehadiran Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat yang telah Dia berikan. Amin. Baiklah Bapak sekalian, kita masuk ke bab yang baru, yaitu babul adhahi. Babul adhahi atau yang kita sebut dengan bab mengenai kurban. Adhahi jam'un min udhiyah bi dhammil hamzah wa yajuzu kasriha. Wa hiya syar'an dzabhu hayawanin mahsusin biniyatil qurbati ilallahi fi waqtin mahsusin. Jadi kurban itu adalah memotong hewan yang khusus atau hewan-hewan yang memang disyariatkan biniyatil qurban, dengan niat taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala fi waqtin mahsusin, di waktu yang khusus juga. Jadi nggak boleh kita tiba-tiba besok mau potong kurban, nggak bisa. Jadi waktunya kapan? Yaitu waktunya setelah sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha sampai kapan? Sampai 3 hari setelah Idul Adha, yang disebut dengan hari Tasyrik. Jadi kalau memotong hewan di luar waktu itu, maka tidak disebut kurban. Dan jika tidak memotong hewan yang dikhususkan, misalnya motong ayam atau misalnya motong kelinci, yaitu tidak bisa disebut sebagai kurban.
Jadi ada hewan-hewan khusus ya. Hewan-hewan khusus yang mana ini disyariatkan. Jadi kalau hewannya bukan yang disyariatkan atau yang dibolehkan oleh Nabi atau para ulama atau imam mazhab, maka itu tidak bisa disebut sebagai kurban. Walaupun niatnya saya niat motong ayam 20 untuk mendekatkan diri untuk sebagai kurban, nggak bisa. Jadi tetap harus hewannya khusus. Baik, kita ke hadis yang pertama. An Anas bin Malik anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bi kabshaini amlahaini aqranaini wa yusammi wa yukabbiru wa yad'u rijlahu ala sifahihima. Jadi sesungguhnya dari Anas bin Malik bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu berkurban dengan apa? Dengan domba yang besar, amlahaini yang berwarna putih bersih, akronaini yang mempunyai tanduk. Ya, jadi kalau di sini domba. Wa yusami wa yukabbir, membaca bismillah. Jadi yusami itu membaca bismillah, wa yukabbir dan membaca Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Wa yadha'u rijlahu, dan Nabi menaruh kakinya ala sifahihima, di atas leher hewan kurban. Nah itu. Jadi dari hadis ini apa yang bisa kita ambil? Sunnahnya kita memotong kurban itu dengan tangan kita sendiri. Nah, gitu. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak juga bisa nantinya, walaupun bukan di sini. Kalau di sini berantakan, setiap rumah motong kambing misalnya, ya. Atau misalnya di kampungnya atau di daerah yang memang tidak ada yang bisa memotong hewan kurban, kita sudah siap. Nah, wa fi lafdin dabahahuma biyadi. Jadi Nabi memotongnya dengan tangannya. Wa fi lafdin saminaini. Jadi hewannya gemuk. Maka kalau kita beli hewan kurban harus yang pantas. Jangan sampai kita membeli hewan kurban kurus. Karena kalau saking kurusnya bahkan kelihatan rusuknya, ini tidak diperbolehkan. Ya, nggak apa-apa tuh sapi cuma 15 juta walaupun kurus, tetap nggak boleh. Ya, jadi harus yang gemuk, yang pantas, yang enak dilihat. Wali Abi Uwanata fi sahihi saminaini bil musallasati badal sin, sama. Wa fil lafdhi Muslim yaqulu bismillahi Allahu akbar. Jadi di riwayatnya Imam Muslim itu wa yusammi wa yukabbiru itu diganti dengan bismillahi Allahu akbar. Jadi ini yang boleh atau bisa dibaca ketika kita akan memotong hewan kurban. Ya. Jadi yang bagaimana? Nah, jadi menurut para ulama afdolnya memang memakai domba. Maka masih ada beberapa wilayah yang tidak ada sapinya, jadi domba semua. Bahkan kambing aja enggak, makanya domba, dan itu pakai yang sudah bertanduk. Kalau nggak bertanduk enggak, ini saking ngikutin nabinya. Tapi apakah boleh memakai sapi, unta, kerbau? Ya boleh saja. Bahkan itu dihitungnya bukan
jiwa, tetapi sampai 7 jiwa. Kita teruskan. Walahu min hadithi Aisyah radhiyallahu anha amara bikabshin akrona yaqa'u fi sawadin wa yablugu fi sawadin wa yabdulu fi sawadin. Jadi Nabi pernah memerintahkan untuk diperintah oleh Nabi untuk mencari kambing atau domba ya, yang punya tanduk. Ya fi sawadin, kakinya warnanya hitam. Waya beruku fi sawadin, bagian perutnya berwarna hitam. Waya dulu fi sawadin, yang punya matanya itu hitam. Ya, fa'utiya bihi liyudhiya bi faqala laha ya Aisyah halummi al-mudiyata thumma qala ishhadiha bihajar. Ya, wa fa'ala thumma akhadaha wa akhadahu fa'ajja'ahu thumma dabahu thumma qala bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin thumma dhahhabi. Nah, setelah didatangkan kambing atau domba yang sesuai yang diminta Nabi, maka Nabi memerintahkan kepada istrinya, ambil pisau dan asahlah di atas batu. Artinya bahwa dalam memotong hewan kurban itu harus pakai pisau atau golok yang tajam. Semakin tajam maka semakin baik. Jangan sampai pisaunya tumpul, udah kayak motong itu semua gergaji, balikin lagi, salah saja menyiksa hewan. Maka perlu yang sangat tajam. Ya, cara cobanya kata Ustaz Kusnadi, kalau nyoba golok itu tajam, coba robek kertas. Kalau kertasnya robeknya halus berarti dia tajam. Nah, gitu. Jadi biasanya seperti itu nyoba. Ya. Terus setelah itu Nabi akhadaha wa akhadahu faja'ahu, sama seperti hadis yang pertama. Kakinya beliau ditaruh di atas lehernya, dipotong dan mengucapkan bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin summa dhahhabi. Setelah mengucapkan itu baru dipotong. Dari hadis ini bahwa umatnya Nabi Muhammad juga harus namanya berkurban, minimal dalam seumur hidup ya sekali. Jangan sampai seumur hidup tidak pernah melaksanakan kurban. Lah ini juga perintahnya Allah di surat Al-Kautsar. Apa bunyinya? Fasholli li rabbika wanhar. Wanharnya itu adalah kata perintah untuk berkurban. Maka ini di hadisnya ada, terus di Qur'annya ada. Maka ini perintah, walaupun ini juga sunnah. Tapi kalau sudah punya, ada uangnya, ya maka harus disegerakan. Bahkan di dalam contoh, kalau memang punya niat betul, misal dari sekarang saya harus berkurban tahun ini, maka ada kemudahan-kemudahan yang Allah buka. Jadi rezeki itu terbuka, salah satunya adalah apa? Contoh lainnya apa? Kalau kita punya hutang, kita berazam, berusaha dalam hati kita, saya harus bisa melunasi. Allah buka jalannya. Jadi Allah itu memudahkan orang mencari rezeki bagi orang yang punya hutang. Bahasanya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibnya ini.
tiba-tiba ada orderan ini, tiba-tiba ada orderan ini. Kalau sudah berazam dan bersungguh-sungguh, kalau ada duitnya langsung dibayar. Kalau nggak dibayar, disusahin lagi. Ya sama saja mempermainkan. Bener. Kalau kita punya hutang bener serius, betul-betul bahwa saya harus bisa membayar, pasti Allah akan memberi jalan keluar. Ya, nggak cuman berdiam di rumah ya, tapi harus keluar rumah menjemput rezeki. Ya gitu. Ya bahasanya di dalam surat Jumat apa? Wabtagu min fadlillah, bertebaran di atas muka bumi untuk mencari apa? Fadlnya Allah. Jadi rezeki itu adalah fadlnya Allah. Jadi harus dicari. Kalau nggak dicari ya nggak bakal ketemu. Ya, kalau kita berdiam di rumah saja berdoa, ya kita kan bukan Siti Maryam yang tiba-tiba turun makanan dari langit. Ya kan, enggak kan? Jadi itu salah satunya Allah mudahkan bagi orang yang punya hutang yang ingin serius melunasi. Masalahnya serius apa enggak? Nah itu gitu. Ya. Jadi itu. Baik, kita lanjutkan di hadis yang berikutnya. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana, rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa sahahul Hakim wa rajjahal a'immah ghairuhu waqfahu. Jadi kata Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bahwasanya telah bersabda, man kana lahu sa'ah, barang siapa yang mempunyai keluasan baik rezekinya, baik kesempatan dan waktunya, walam yudhi, dan dia tidak mau berkorban, kata Nabi, fala yaqrabanna musallana, jangan mendekati masjid-masjidku atau tempat sholatku. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya mampu gak kita untuk mau itu kan harus ada himmah, harus ada keinginan yang kuat disertai dengan usaha yang maksimal. Jadi kalau bisa, saya tiap tahun walaupun saya pendapatannya sekian, tapi saya harus bisa berkorban. Ya, misal 3 juta dibagi 12 bulan, jatuhnya berapa Pak? Jatuhnya nggak sampai 300 berarti ya, taruhlah 10 bulan berarti 300.000. Ini kalau 3 juta berarti kan kita menyisihkan 300.000 untuk bisa kita berkorban, gitu. Yang harus di dalam diri kita itu, ya mudah-mudahan dengan berkorban itu niatnya apa tadi? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Manusia kalau sudah dekat sama Allah, apa-apanya gampang cepat dikabuli. Ya, kalau ya namanya semua ini ada orang dalamnya. Ya kalau kita ada orang dalamnya cepat. Ya sama. Kalau kita dekat sama Allah, kita adalah hamba yang disayangi dan dirahmati Allah, apapun yang diminta insya Allah dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, saya tiap hari doa, ya Allah, misalnya minta uang 300 miliar, kok nggak dikabul-kabul Ustaz, gimana? Takutnya nggak kuat bawanya hitungnya, ya. Jadi kita juga harus menghitung atau melihat diri kita, meminta itu dengan sewajarnya, dengan sesuai kadar kebutuhan kita. Emang kalau beneran kita dikasih 3 miliar, siap untuk tidak sombong, siap untuk mendonasikan atau menzakatkan semua harta yang kita miliki, siap untuk berbagi kepada tetangga kita yang sedang mengalami kesusahan. Nah ini banyak persyaratannya.
Dan semakin banyak harta kita, maka semakin lama hisab kita. Ya. Karena ditanya Allah, kamu saya kasih berapa hartanya, sekian M, dihitung satu-satu. Berarti semakin sedikit harta kita, maka semakin sedikit hisab kita. Ya. Tinggal dipilih ya, mau yang hisabnya cepat atau hisabnya lama. Ya, jadi itu. Maka kita harus berusaha semaksimal mungkin, walaupun di sini ada yang menyebut bahwa hadis ini mauquf. Ya. Jadi tidak sahih, tapi ada yang mensahihkan. Tapi ini adalah kenapa dimasukkan tetap di sini, harapannya kita mampu mengikuti apa yang menjadi sunnah Nabi Muhammad dan perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang ada di sini bisa kurban tahun ini. Amin. Baik, kita ke hadis yang ketiga. Wa an Jundab ibni Sufyan radhiyallahu anhu qala syahidtu al-adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma qada salatahu bin nas nadhara ila ghanamin qad dubihat faqala man dhabaha qabla as-salati falyadbah syatan makanaha wa man lam yakun dhabah falyadbah ala bismillah muttafaqun alaih. Jadi ketika itu Jundab bin Sufyan itu sedang berjalan sama Nabi menuju sholat Idul Adha. Sampai tempat sholat itu Nabi melihat kok ada kambing atau domba yang sudah terpotong. Nah gitu. Terus Nabi bersabda, "Man dhabaha qabla sholati falyadbah syatan makanaha." Siapa yang punya ini, yang sudah dipotong ini, maka siapkan satu domba lagi untuk dipotong. Dalam artian bahwa siapa yang memotong sebelum sholat Idul Adha, maka tidak dihukumi seorang itu telah berkurban. Jatuhnya hanya memotong hewan. Ya, jadi harus dipastikan memotong hewan kurban itu setelah sholat Idul Adha. Terus ada yang nanya, Ustaz ini potongnya kapan? Soalnya masjid kan beda-beda, ya kan? Apalagi yang contoh di Masjid Istiqlal bisa lebih lama daripada di sini. Mana dipakai? Ya tempat di mana kita menyelesaikan sholat Idul Adha. Ya kalau kita ngikutin semuanya sampai Aceh ya sampai jam 9 juga belum selesai. Ya, jadi harus tempat yang dimana kita sholat. Kalau sudah kita menyelesaikan sholat, ya sudah selesai sholat, kemudian mendengarkan khutbah Idul Adha, baru kita memotong hewan kurban. Ya. Ini hadis riwayatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lanjutkan, wa anil Bara'i ibni Azib radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala arba'un la tajuzu fil dhahaya al-awra'u al-bayyinu awaruha wal maridatu al-bayyinu maraduha wal arja'u al-bayyinu dola'uha wal kasiratul lati la tumki. 4 hewan yang tidak diperbolehkan atau 4 hewan yang punya cacat ini tidak boleh, diantaranya al-awra, ya, jadi hewan yang matanya buta satu, apalagi buta dua-duanya, satu saja tidak boleh. Terus yang punya penyakit, ya punya penyakit, maka harus dipastikan betul hewan kurban tersebut harus lolos uji kesehatan dari kementerian. Jadi biasanya ada sertifikatnya. Dan kemudian juga nyari hewannya yang memang sudah langganan saja,
dalam artian ya sudah pasti, sudah pasti biasanya tidak terjadi masalah. Wal arja'u al-bainu dola'uha, dan jangan sampai ketika jalan kambing kita atau sapi kita tuh pincang. Kalau pincangnya ini karena patah tulang atau karena memang ada sesuatu, maka ini tidak sah kurban. Ya, kakinya harus dicek, jalannya mantap. Kalau salah satunya kaki saja yang pincang, sudah dipastikan tidak boleh dijadikan hewan kurban. Nah, ini yang harus diperhatikan. Wal kasiratul lati la tungki, jadi jangan memotong hewan yang sangat kurus. Nah itu kan, saking kurusnya itu sampai terlihat namanya tulang-tulangnya. Bahasanya Allah di juz 4 ya, di awal ayat juz 4, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Bahkan tidak sekali-kali itu disebut kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Kalau kita pengen punya hewan, pasti pengennya hewannya gemuk, yang sehat, yang bagus dipandang. Contohnya kalau kita mau beli burung, pasti lihat burungnya, oh badannya bagus, bulunya nggak rontok, kicauannya bagus, gitu. Ya, jadi ini harus sesuai sama apa yang diinginkan oleh manusia. Jangan sampai kita berkorban, kurbannya asal-asalan. Yang penting ada, masih mending saya mau kurban daripada enggak, ya kan gitu. Jadi konsepnya nggak seperti itu. Bahwa kita berkorban mendekatkan diri kepada Allah haruslah dengan sesuatu yang terbaik. Karena yang terbaik itulah insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di Al-Quran juga dijelaskan la yanalullahu luhumuha wa la dima'uha wa la yanalu taqwa minkum. Allah itu tidak melihat dagingnya, darahnya, tapi yang Allah lihat itu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Bapak kalau membeli hewan kurban harus diperhatikan, oh ini pincang apa enggak. Atau misalnya kolektif saya di sapi berapa ya, sapi 2. Nah sebelum dipotong dilihat dulu ada pincang enggak, ya kan? Jangan sampai nanti pincang jadinya tidak sah kurbannya. Nah itu. Baik, kita ke hadis yang kelima. Wa an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadbahu illa musinnatan illa in ta'assara alaikum fatadbahu jada'atan minad dhani, rawahu Muslim. Sebenarnya kalau kambing itu usia berapa toh yang boleh dipotong atau diboleh menjadi hewan kurban? Biasanya masuk tahun ketiga. Kalau agak susah ya di atas 2 tahun. Ya, jangan anak kambing dipotong. Ya kalau buat sate mungkin enak saja. Baru 5 bulan, baru 3 bulan dipotong. Tapi tak bisa buat kurban. Ya, yang kurban itu harus yang sudah dewasa. Ya, jadi itu hadis ini menjelaskan supaya kita ketika berkurban, baik untuk diri kita maupun untuk para panitia kurban nantinya benar-benar berkurban dengan hal yang baik. Ya, jadi itu. Jadi kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau kemarin masjid sini misalnya kambingnya 20, ya berarti saya belum nih. Berarti saya juga harus berkorban. Jadi bisa minimal dalam diri kita pasti 21, bisa 22, bisa 23. Semakin banyak itu mengartikan bahwa kita benar-benar ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi nggak usah terlalu berpikir entah saya dapat berapa dagingnya. Ya, jangan sampai berpikir seperti itu. Karena memang sudah ada bagiannya. Ya, kalau kita berkorban pasti sudah mendapat bagiannya. Nah, kalau nggak berkorban, nah itu belum tentu. Kira-kira dapat apa enggak? Nah, itu ya. Jadi seperti itu. Makanya orang-orang dahulu supaya tidak koma, biasanya ketika Idul Adha itu kalaupun misalnya tidak berkorban sudah beli tuh, sudah punya motong ayam, motong ini supaya apa? Supaya tidak koma, berharap mendapatkan daging. Kalau nggak dapat gimana? Ya nggak apa-apa. Kalau dapat ya alhamdulillah, nggak dapat ya nggak apa-apa. Jangan kemudian panitianya maki-maki, wah saya tahun kemarin dapat, kok sekarang nggak dapat. Ya nggak tahu, tanya panitia, ya kan? Nah, kenapa? Pasti ada kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Yang pasti yang perlu dikasih siapa? Ya fakir miskin. Fakir miskin itu siapa? Ya diurai dulu siapa yang paling miskin di sini. Siapa yang paling nggak punya kerjaan, hidupnya besok makan apa enggak belum pasti. Nah ini sudah pasti dapat. Jangan kita punya mental bahwa wah saya harus dikasih. Yang kita harus punya mental walaupun kita ini pas-pasan, saya bisa ngasih apa, gitu. Kalau itu bisa, insya Allah Allah akan memberikan rezeki yang lebih. Karena kita berusaha dari tidak punya, sering ngasih, sering memberikan. Emang awalnya berat Pak, tapi kalau udah kejadian itu udah biasa. Ya masukin kotak Jumat biasanya 5.000, terus ya kan tahun depannya 10.000, tahun depannya 20.000, 50.000, 100.000, begitu meningkat. Kalau udah seperti itu ringan, ya ringan. Jadi harus ada latihannya. Kalau nggak dilatih, ya ini memang udah jadi takdir kita. Namanya innal insana khuliqa halu'a. Idza masal khairu jazua wa idza masal syarru jazua wa idza masal khairu manua. Jadi orang itu kalau dikasih orang itu ya itu kasih rezeki yang banyak, itu pasti di semua diri kita tuh berusaha. Itu kan saya yang berusaha, saya siang malam kerja, ya buat saya dan keluarga saya saja. Padahal udah dikasih berlebih, ya sudah harus dikeluarkan. Karena banyak dari orang-orang sekitar kita yang memang sudah berusaha nyari mati-matian, itu juga nggak ketemu rezekinya. Berarti rezekinya itu dititipkan kepada orang-orang yang kaya. Maka yang kaya ini juga harus memberikan zakat. Begitu, ya. Jadi ini semua, kalau semua ini dilakukan, insya Allah tidak ada yang sampai benar-benar miskin. Ya, jadi semua tercukupi. Kan doa kita apa? Ya, insya Allah cukup. Mau beli mobil cukup, mau beli rumah cukup, mau jalan-jalan ke luar negeri cukup, mau umroh haji cukup. Ini bukan hanya sekedar guyonan atau bercandaan, tetapi ini membuktikan bahwa kita tidak menumpuk-numpuk harta. Saatnya dibutuhkan ada, mau ngapain ada, mau kurban tahun ini ada. Ya, kalau numpuk-numpuk kan belum tentu, belum tentu kita mau kurban, ya kan? Nah itu, insya Allah dengan seperti itu hubungan di masyarakat secara sosial akan menjadi semakin baik. Karena zakat itu intinya supaya apa? Likai la yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Supaya harta atau namanya miliaran triliunan itu tidak muter-muter di orang kaya saja. Untuk pengusaha itu, pengusaha ini muter gitu.
ya. Lah masalahnya pengusahanya non muslim, nah repot lagi kan. Maka kita juga harus berusaha menjadi pengusaha, ya, berusaha menjadi pengusaha supaya apa? Supaya ya ratusan triliun miliar itu bisa berputar juga sampai ke bawah. Walaupun sudah ada pajak, ya pajak itu juga semisal dengan zakat. Ya, yang juga untuk kaitannya untuk apa? Subsidi apa? Fasilitas umum, transportasi umum. Kita kemana-mana muter ke Jakarta bayarnya berapa? 3.500. Apalagi sekarang ada namanya kartu lansia. Di atas 60 tahun ngurus di kelurahan atau kecamatan dapat kartunya itu udah gratis kemana-mana. Nah ya kan, kurang nikmat apa lagi tinggal di Jakarta. Nah itu, maka kita perlu syukuri. Terus apalagi naik kereta KRL, ya itu kalau nggak disubsidi mahal. Bis juga sama, kalau tidak disubsidi mahal. Masa apa murahan Transjakarta yang apa namanya itu dingin, ya, terus kemudian bersih daripada kita dulu bayar Metro Mini rokok di mana-mana, kotor iya, ada yang jualan lagi, ada yang jambret lagi, ada yang nyolong lagi, kan? Ini sudah membuktikan bahwa zakat itu juga pada akhirnya dirasakan oleh semua orang, gitu. Ya, itu sehingga sama juga dengan apa namanya kurban. Ya kurban ini bisa dirasakan orang yang beli daging aja kayaknya nggak mungkin udah sampai dapat setengah kilo apa 1 kilo, ya dengan harga sekarang yang di atas 100.000 bisa 150.000, 160.000 1 kilo, mending dibeliin tempe dapat banyak, ya kan? Nah tapi dengan seperti ini membuktikan kita bahwa ada rasa kepedulian, yang tidak mampu mencintai yang mampu menyayangi yang tidak mampu. Karena hakikatnya di mata Allah kan bukan hartanya, ya hakikatnya bagaimana kita bersama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan sampai mendapat derajat takwa. Kalau sudah takwa selesai, aman. Ya, itu. Baik, mungkin ada pertanyaan? Ya, ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanyakan, apakah boleh seseorang yang belum melaksanakan akikah tapi dia melaksanakan kurban? Jika tidak, salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah ditanyain sama Ustaz Ustaz. Ya, itu yang mau akikah udah dewasa atau masih kecil? Udah dewasa? Udah dewasa. Oh, udah dewasa belum akikah? Belum. Oh, iya. Aman lah. Ya, kalau akikah atau kurban yang dilakukan, akikah itu siapa yang harus melakukan? Apakah diri kita? Enggak. Orang tua kita yang mesti melakukan. Hukumnya apa? Ya, sunnah. Ya, sebaiknya dilakukan kalau memang mampu. Ya sekarang juga nggak mahal saja. Promosi besar ini. Ya, udah nggak mahal. Kalau dulu mau motongnya udah belinya dulu, terus apa namanya upah potongnya, belum masaknya. Nah sekarang udah rata-rata tempat tempat apa namanya akikah itu ya udah jadi semua, tinggal makan. Ya, karena kenapa? Ya itu tadi, kalau orang ini sudah besar kan tidak ada kewajiban akikah. Mana yang didahulukan? Dia dahulukan namanya kurban. Ya, mau akikah nggak masalah. Mau namanya nggak mampu mau diapain? Kan nggak semua orang mampu. Tapi mudah-mudahan kalau kita punya anak, udah hamil istri kita udah 8 bulan, 9 bulan, ya siap-siapin lah. Kalau kira-kira laki-laki ya siapin 2 kambing. Ya.
Rasanya apa? Rasa syukur kita bahwa Allah percaya sama kita. Allah percaya nitipin namanya anak kepada kita. Karena nggak semua orang bisa punya anak. Ada sampai ratusan juta, sampai miliaran. Semua dokter di seluruh dunia didatangin. Kalau Allah tidak mengatakan kun fayakun, nggak akan jadi. Ya, padahal kita punya anak itu adalah investasi terbesar kita. Boleh kita nggak punya rumah alias kontrak seumur hidup. Boleh kita nggak punya mobil, hanya punya motor butut seumur hidup. Tapi kalau sudah punya anak, jangan sampai sekolahnya asal-asalan. Ya, karena investasi terbesar kita. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Maka takutlah engkau kalau kamu meninggalkan generasi keturunanmu dalam keadaan lemah imannya, ya. Karena dulu nggak dikajiin, nggak disuruh belajar ngaji, TPA TPQ terus ada, ya. Padahal itu pinter dari pampang gede banget, ya. Bayarnya juga murah, bayarnya nggak mahal, ya. Banyak TPA TPQ atau sekolah ngaji itu bayarnya mahal, tambah laku. Kan aneh ya. Ini fenomena di Jakarta, bayarnya mahal, ya. Kadang-kadang mendatangkan syekh dari Madinah, syekh dari Al-Azhar. Padahal datang sekali doang, memang anaknya langsung bisa pintar ngaji. Ujung-ujungnya juga gurunya lagi yang ngajarin. Itu kan cuma buat promosi aja, gitu. Tapi percayalah sama guru-guru kita yang ikhlas. Guru-guru kita yang benar-benar ngajarin kita dari A, bata sampai iya. Itu semualah yang menuntut kita kepada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau anak kita nggak bisa, kita nggak bisa, anak kita nggak bisa, cucu kita nggak bisa, lah siapa yang bisa ngaji? Lah kalau kita udah dikubur, terus anak kita nggak bisa, cucu kita nggak bisa, datang ke kuburan cuma ngeluh doang. Ya nggak apa-apa, ngapain tadi duluan, buat yang tar-tar aja, cuma gitu doang. Padahal orang datang ke kuburan ngapain? Doain, bacain yasin, bacain tahlil, doain. Gak bisa doain nih, ada usah pakai payung suruh doain. Ya Allah, ya Allah, miris kan? Ya bisa kita bayar 10.000, 20.000, 50.000. Tapi doanya anak solehnya ini, nah ayo, ya, memang gak gampang, apalagi di dunia serba digital ini. Anak-anak kita main HP, main ini, apa itu rasanya mabar lah yang apa, sampai lupa waktu. Kita ya udahlah biarin aja, biarin ini pembiaran inilah yang menyebabkan akhirnya anak menganggap bahwa itu boleh. Ya sekolahnya dibenerin, ya. Kemudian kalau ada rezeki di pesantren ini. Semua kiai yang pernah saya temui mengatakan begini, siapa yang anaknya sedang nyantai mencari ilmunya Allah, maka aku mudahkan rezekinya. Itu semua, ya, para ulama mengatakan seperti itu. Karena kenapa? Karena ketika mencari ilmunya Allah, maka penerus-penerus generasi daripada pewaris Nabi ini masih bisa bertahan. Gitu, Bapak kalian ya. Jadi itu ngaji ini, syukur-syukur rezekinya baik, dapat kerjanya yang pas, yang halal. Nah ini. Jadi ketika kita meninggal dunia tenang. Oh ya udah tenang. Karena nanti pasti anak ini mendidik anaknya ke bawahnya juga dengan hal yang baik. Nah gitu. Jadi tenang Pak Adi ya. Jadi harus diutamakan apa? Kurban dulu. Ya, kurban juga nggak mahal. Sekarang mau jadi 3 juta, 3,5 atau 4 juta, ya semampunya. Ya. Tapi usahakan. Oh setahun nggak bisa, 3 tahun sekali kayaknya bisa saya. 3 tahun sekali berarti setiap bulannya 100.000.
Ya bulan 100.000 menyisihkan tiap bulan 100.000 masa tidak bisa? Pasti bisa. Kalau kita 3 tahun nggak bisa, 5 tahun sekali. Ya. Kalau nggak bisa sekarang seumur hidup sekali. Nah itu. Ya, mudah-mudahan ini akan mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan lain? Sudah. Kalau sudah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melakukan hal-hal kebaikan, bisa terus duduk-duduk di majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan keberkahan selalu menaungi kita, menaungi keluarga kita, menaungi masyarakat kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah ridho dengan kita. Mudah-mudahan Allah melihat ini sebagai sebuah amalan yang akan kita bawa kelak di yaumil qiyamah, yang ketika Allah melihatnya bahwa kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita diberi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Mudah-mudahan anak-anak kita anak yang saleh salihah, bermanfaat, bisa mendoakan kita dan bisa meneruskan generasi yang lebih baik lagi. Kita berdoa mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ruwet-ruwet Allah urai dengan caranya. Mudah-mudahan kita juga diberi rezeki yang halalan, thayyibah, mubarakah, halal, baik, berkah, cukup. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir ini bisa kembali berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyatul niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada guru kita. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh guru kita bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita tutup taklim kita ini dengan membaca adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.